Selamat pagi Bu, nama saya Andres Ranaldo dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mitigasi bencana, yaitu tanah longsor. Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran, bergerak ke bawah atau keluar lereng, atau sering disebut gerakan tanah, adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Jenis-jenis tanah longsor. Tanah longsor. Yang pertama, longsoran translasi, yaitu gerakan massa tanah dan batuan di tebing dengan bidang gelincir, rata atau bergelombang landai. Yang kedua, longsoran rotasi, yaitu gerakan massa tanah dan batuan pada bidang gelincir cekung. Yang ketiga, pergerakan blok atau longsoran translasi blok batu, yaitu perpindahan batuan pada bidang gelincir atau rata lurus. Yang keempat, runtuhan batu, yaitu batuan atau material yang bergerak ke bawah dengan jatuh bebas. Biasanya terjadi di lereng terjal seperti yang ada di daerah pantai. Yang kelima, rayapan tanah, yaitu jenis tanah longsor yang lamban bergerak dan lama. Biasanya dapat diamati saat pohon atau rumah mulai miring atau retak perlahan ke arah bawah. Ciri-ciri tanah longsor. Yang pertama, umumnya tanah longsor terjadi di wilayah perbukitan dan lereng gunung dengan kemiringan 20 derajat. Lapisan tanah di bagian atas lereng tebal. Yang ketiga, lahan gundul, tidak ada pepohonan sehingga lereng terbuka. Yang keempat, terdapat retakan tanah di atas lereng dan tebing. Yang kelima, sistem saluran air yang baru di daerah lereng. Yang keenam, ada mata air atau rembesan di tebing dan didahului oleh longsoran kecil. Yang ketujuh, adanya bangunan di bagian atas tebing yang menyebabkan beban berlebihan. Proses terjadinya tanah longsor. Peristiwa tanah longsor dapat terjadi apabila air yang meresap ke dalam tanah menyebabkan bobot tanah bertambah, kemudian menembus sampai ke bidang gelincir hingga menyebabkannya bergerak keluar lereng. Apabila gaya pendorong pada lereng lebih besar dari gaya penahan, maka terjadilah longsor. Gaya penahan pada umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah, sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan air, beban, serta jenis tanah batuan. Bencana tanah longsor sering muncul di musim hujan, setelah musim kering yang menyebabkan permukaan tanah retak dan berpori. Saat tanah retak, maka air hujan makin mudah meresap ke bagian dalam tanah, membuat kandungan air dalam tanah menjadi jenuh. Air yang terakumulasi di dasar lereng memicu gerakan lateral, sehingga mudah bergerak menuruni lereng. Namun, jika ada banyak pohon, maka tanah tidak mudah bergerak longsor. Maka itu, penghijauan di daerah perbukitan pegunungan dan sekitar lereng penting dilakukan. Dampak yang terjadi akibat tanah longsor. Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat terjadinya tanah longsor adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penutup alam. Yang kedua, terganggunya keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, terjadinya tanah longsor dapat menutup lahan yang seperti sawah, kebun, dan lahan produktif lainnya. Cara menanggulangi tanah longsor. Yang pertama, jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Yang kedua, tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Yang ketiga, jangan menebang pohon di sekitar lereng. Yang keempat, jangan memotong tebing secara tegak lurus. Demikian presentasi saya tentang mitigasi bencana alam. Selamat pagi Bu, saya Andres Ranaldo dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya itu tentang kebudayaan tradisional Indonesia. Soal yang pertama, carilah bentuk kebudayaan tradisional Indonesia. Di sini saya mengambil upacara Ngaben dari Bali. Ngaben adalah salah satu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali yang tergolong upacara fitriyatnya atau upacara yang ditunjukkan kepada leluhur. Bentuk-bentuk upacara Ngaben. Upacara Ngaben terdiri dari 5 jenis, yaitu Ngaben Sawawedana, Ngaben Astiwedana, Swasta, Ngelunga,
warak kruron. Tujuan upacara ngaben. Upacara ngaben secara konsepsional memiliki makna dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, dengan membakar jenazah maupun simbolisnya kemudian menghanyutkan abu ke sungai atau laut memiliki makna untuk melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan. Yang kedua, membakar jenazah juga merupakan suatu rangkaian upacara untuk mengembalikan segala unsur panca mahabhuta atau 5 unsur pembangun badan kasar manusia kepada asalnya masing-masing agar tidak menghalangi perjalanan atma ke sunya loka. Yang ketiga, bagi pihak keluarga, upacara ini merupakan simbolisasi bahwa pihak keluarga telah ikhlas dan merelakan kepergian yang bersangkutan. Soal yang kedua, sebutkan potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi kreatif. Upacara ngaben menjadi pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat Bali. Hal itu dikarenakan ngaben sebagai daya tarik pariwisata. Kegiatan pariwisata memiliki dampak positif seperti pariwisata membawa banyak investasi yang dibutuhkan ke suatu daerah. Jika pada negara berkembang, mata uang asing sangat penting untuk masyarakat setempat. Yang kedua, pariwisata menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang lokal, mulai dari bekerja di hotel hingga menjual pernak-pernik di pantai misalnya. Tanpa industri, pariwisata di negara kurang berkembang akan memiliki masalah pengangguran yang lebih besar. Yang ketiga, negara bisa mendapatkan keuntungan dari investasi luar negeri baik di sektor pariwisata maupun di sektor pendukung lainnya. Yang keempat, uang dari hasil pariwisata dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur daerah, jalan baru, bandara, dan fasilitas dapat dibangun yang diperuntukkan untuk meningkatkan jumlah pariwisata yang akan datang. Soal yang ketiga, apakah ada efek negatif dan positif virus COVID-19 terhadap potensi budaya tersebut? Di pandemi COVID-19 ini, upacara ngaben memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya yaitu jika melakukan upacara ngaben maka banyak orang akan berkerumun yang menyebabkan pandemi virus corona cepat menular. Selain itu juga dampak negatif dari pandemi virus corona bagi upacara ngaben yaitu sedikitnya orang yang mengikuti upacara ngaben karena berbagai pariwisata dilarang masuk ke dalam negeri. Dampak positifnya yaitu mencegah penularan virus corona dan juga menjaga kesehatan bagi para yang melakukannya. Terima kasih, Bu.